Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana emiten barang konsumer PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR akan membagikan dividen interim kepada para pemegang sahamnya untuk tahun buku yang berakhir di 31 Desember 2022. Dividen tersebut diambil dari laba bersih per 30 Juni 2022 yang mencapai 3,4 triliun rupiah. Dikutip dari berbagai sumber, PT Unilever Indonesia Tbk atau UMVR akan membagikan dividen interim sebesar Rp69 per saham atau total Rp2,63 triliun. Keputusan tersebut diambil dari rapat direksi pada Jumat 18 November 2022. Keputusan tersebut juga telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Dividen tersebut diambil dari laba bersih per 30 Juni 2022 yang mencapai 3,4 triliun rupiah atau tumbuh 12,6% secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dividen akan diberikan kepada pemilik 38,15 miliar rupiah perusahaan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada 1 Desember 2022 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Unilever tercatat telah membagikan dividen total Rp150 per saham tahun buku 2021. Dengan demikian dividen payout ratio atau DPR untuk tahun buku 2021 mencapai 99,34%. Unilever Indonesia Holding BV merupakan pemegang saham pengendali yang memiliki 32,42 miliar saham UNVR atau setara dengan 84,99%. Sementara itu masyarakat menggenggam 5,72 miliar rupiah atau 15,01%. Adapun jadwal lengkap pembagian dividen interim Unilever Indonesia untuk dividen untuk perdagangan di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 29 November 2022. Ex-dividen untuk perdagangan di pasar reguler dan pasar negosiasi 30 November 2022. Dividen untuk perdagangan di pasar tunai 1 Desember 2022, ex-dividen untuk perdagangan di pasar tunai 2 Desember 2022, batas akhir pencantuman dalam daftar pemegang saham 1 Desember 2022, dan pelaksanaan pembayaran dividen interim 15 Desember 2022. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya pemirsa, berita cukup menarik terkait rencana pembagian dividen interim untuk Unilever di Rp69 per saham, dan hari ini dari sisi teknikal pergerakan sahamnya justru mengalami pelemahan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini yang lebih cenderung tertekan hingga pembukaan sesi kedua sampai dengan penutupan sesi kedua hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 4.630, pada pukul 10 mengalami pelemahan yang cukup dalam di 4.560, 4.550 di penutupan sesi pertama, di pembukaan sesi kedua di 4.570, pelemahannya sudah agak lebih sedikit terbatas pemirsa. Namun di penutupan sesi kedua hari ini kami akan sampaikan update-nya. Unilever masih tertekan di 1,94% dan ditutup di level yang lebih rendah di 4.550, di mana level penutupan di sesi kedua hari ini tampaknya merupakan level terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Bagaimana pergerakan saham Unilever di beberapa bulan terakhir pemirsa dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Mulai dari perdagangan Juni untuk Unilever masih bergerak di 4.700-an, Juli dan Agustus di 4.800-an pemirsa. Kemudian di September lebih cenderung tertekan di 4.800-an. Di Agustus sempat menyentuh ke level terendahnya di 4.500, sementara di September juga sempat menyentuh di 4.500-an pemirsa. Namun di perdagangan Oktober dan November ini Unilever mengalami penguatan yang cukup signifikan. Di layar televisi Anda 4.954, tapi secara intraday-nya Unilever sempat menyentuh di angka 5.400 pemirsa. Namun pasca menyentuh ke level ini, Unilever kembali mengalami tekanan yang cukup dalam, sempat berbalik kembali ke 4.500-an dan posisi hari ini sempat menyentuh 4.600-an dan akhirnya ditutup di 4.550 dan merupakan level terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Selanjutnya kita akan coba lihat dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada.
Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya dari Unilever ada di kisaran 24,23 kali, PSR-nya di 4,13 kali, sementara PBV-nya di 30,29 kali, sementara PCFR-nya ada di kisaran 20,31 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.